Amin. InsyaAllah kita mulai jelaskan sedikit tentang salah-salah yang ada dalam bacaan kita surat Al-Fatihah. Kita mulai dengan al-isti'adzah, walaupun al-isti'adzah sunnah, bukan ayat dalam Al-Quran. A'udhu, jangan baca a'u. A'u karena hamzah dan ain tipis. A'u. Jangan baca juga a'u. U bukan u. Banyak yang baca a'u karena memang huruf ain huruf yang paling susah di Indonesia. A'udhu. Jangan tarik lagi sebelum huruf dzal. Jangan baca a'udhu, itu salah. Enggak boleh tarik lagi. Kita tetap munyung a'udhu. Kalau ada yang bilang tarik lagi, bilang itu salah. Tidak ada yang boleh tarik lagi, kecuali sekarang ada kayak beberapa orang saya pernah dengar bilang kita harus tarik lagi biar huruf dzal tidak tebal. A'udhu. Tapi ini salah. Kenapa? Karena posisi mulut tidak boleh berubah, karena ada mad bil waw, huruf mad bil waw, a'u, langsung ada dzal dhammah. Di antaranya tidak ada sukun. A'udhu. Kapan kita boleh tarik lagi? Kalau memang dhammah, sukun dhammah, atau mad bil waw, sukun dhammah. Contoh, ud'u ila sabili rabbika. Ini harus tarik lagi. Kenapa? Karena ada u dhamma, dal sukun ud, kemudian dhamma lagi. Ud'u. A'udzu enggak boleh tarik lagi. Billahi. Kaidah yang pertama untuk kita semuanya yaitu jelaskan harakat, wabil khusus kasrah dan dhamma sesuai menghija. Jangan baca a'udzu, dzu salah, bukan dzu, dzu. Jangan baca billahi, bukan b, bi. Karena kita sudah terbiasa baca Al-Quran buru-buru cepat, makanya kasrah kita bukan kasrah, dhamma kita bukan dhamma. Tidak jelas. Kita baca kayak gitu, a'udzu billahi mina, billah. Ba kasrah b atau bi, bi. Kalau b itu namanya, kalau dalam ilmu al-qiraat namanya imalah. Siapa tahu imalah niya? Imalah niya kayak wa qala irkabu fiha bismillahi majriha. Ini bukan kasrah. Satu aja untuk Hafs an Asim yang ada imalah, satu kata aja yaitu majriha. Selainnya tidak boleh imalah lagi. Majriha. Tapi kita kalau baca a'udzu bi, bukan a'udzu bi. Biar kita cepat, a'udzu billahi minasyaitani. Jangan baca minasya, bukan sya, sya. Huruf shin, huruf tipis. Kemudian kalau kita katamu huruf berharakat sukun dan sifatnya bainiyah atau rakhawa, artinya suaranya jalan. Syaitani. Kita harus hati-hati biar tidak mantul. Bagaimana? Jelaskan lagi Syekh. Banyak yang baca minasyaitani, syaitani. Salah, bukan syai'. Minasyaitani. Kenapa jadi mantul Syekh walaupun bukan huruf qutub jad atau baju di toko? Karena kita baca Al-Quran yang buru-buru, cepat tarik lidah. Minasyaitani. Kita gak kasih haknya, ada sifat rakhawah, suaranya jalan. Minasyaitani. Dengar huruf shin, minasyaitani, suaranya jalan karena ada sifat rakhawah. Jangan baca minasyaita, bukan ta. Huruf ta punya sifat kuat. Banyak sifat yang kuat harus tebalnya kuat banget. Syaitani, tani. Nirrajim. Jangan baca ne, ni, jelaskan kasrah. Jangan baca nirra. Jangan mulai huruf ra itu kayak tipis, bukan nirra. Kemudian jangan munyung. Banyak yang baca huruf isti'la atau huruf tebal walaupun pakai harakat fathah, baca dengan munyung. Ini salah. Jangan baca minasyaitonir ra, salah. Kenapa? Tidak ada hubungan. Kalau kita baca huruf tebal, yang buat ini tebal atau tipis itu pangkal lidah, bukan bibir. Bibir tidak ada hubungan kecuali dengan harakat. Jangan baca nirra. Yang betul bagaimana? Nirra, nirra, nirra. Nirrajim. Jangan baca nirraci, bukan ci, ji. Kenapa? Karena huruf jim punya sifat jahar.
Jahar itu harus ada gataran di dua pita suara di tenggorokan kita. Ji bukan ci. Beda sama huruf shin. Kalau huruf cin atau huruf c itu bersifat hams, tidak ada gataran. Kita baca al-isti'adzah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahi, jangan baca bis, b, bi. Itu kaidah yang pertama, jangan lupa. Jelaskan kasrah, jelaskan dhammah sesuai menghija. Kita baca ba kasrah bi bukan b. Jangan baca bismi. Bismi itu namanya tahqiq. Jelaskan. Bismillahirrahmani. Jangan baca ar-rahmani, bukan ha. Ha. Banyak yang baca huruf ha tapi dari makhraj ha. Ar-rahmani itu salah. Ini termasuk lahnun jali. Apa itu lahnun jali? Ustaz, kita sudah pusing banyak kata-kata yang baru kita dengar. Bukan susah, insyaAllah mudah. Lahn jali itu salah yang besar. Salah itu ada dua macam. Ada yang besar namanya lahnun jali. Ada yang kecil tidak nampak namanya lahnun khafi. Lahn jali itu bisa semuanya tahu kalau ini salah. Kalau saya baca Ar-Rahim, walaupun bukan guru Al-Quran, sudah tahu ini ha, salah ini. Siratal ladzina an'amtu alaihim, semuanya tahu bukan an'amtu. Itu namanya lahnun jali, salah yang besar. Kata ulama kalau ada dalam Al-Fatihah, salah yang besar kayak fokus, ganti huruf, ganti harakat. Yang pendek dibaca panjang atau yang panjang dibaca pendek. Atau yang bertajdid dibaca bertakhfif, atau yang bertakhfif baca tajdid. 4 macam. Itu termasuk lahnun jali. Salat kita tidak diterima oleh Allah kalau kita tidak berusaha benarkan. Tapi kalau ada lahnun khafi, kayak gunnahnya kurang, tafkhimnya kurang, madnya kurang. Khafi, kenapa namanya khafi? Tidak nampak, tidak kelihatan. Karena tidak ada yang tahu ini salah kecuali orang-orang yang punya ilmu tajwid. Ya. Makanya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah termasuk salah yang besar. Kalau kita tidak berusaha benarkan, salat kita tidak betul, tidak diterima oleh Allah. Bagaimana cara yang betul? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau huruf mad عارض السكون الرحيم الدين gak perlu kita tekan sebelum nun atau mim, gak perlu ar-rahim, jangan, itu salah. Ar-rahim harus madnya stabil, gak boleh im, salah. Alhamdu, kaidah yang kedua. Kaidah yang pertama jelaskan harakat sesuai menghija. Yang kedua, kalau katamu huruf berharakat sukun dan ada sifat rakhawa, suaranya jalan, atau sifat bainiyah, suaranya jalan sedikit, jangan buru-buru biar tidak mantul. Saya sudah kasih tahu, jangan baca alhamdu. Alhamdu, banyak yang baca alhamdulillah, alhamdulillah, salah. Yang betul apa? Alhamdu. Salahnya di mana? Kita buru-buru tidak kasih haknya, suaranya tidak jalan. Kita buru-buru tarik lidah sebelum masuk huruf setelahnya. Huruf ha, jangan baca alhamdu. Alhamdu, alhamdu, ya, itu kaidah yang kedua. Dulillahi jelaskan dhammah. Rabbil, jangan baca rabbil, bukan p. Banyak yang baca huruf ba diganti dengan huruf p. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran tidak ada huruf p. Huruf ba harus ada sifat jahar, harus ada gataran di tenggorokan. Rabbil, rabbil, bukan rabbil. Ya, Rabbil a, sama juga, jangan buru-buru tarik lidah sebelum masuk huruf ain. Bil a, bil a. Jangan baca bil a, bukan hamzah. Jangan baca bil a, huruf ain, huruf tipis, bukan tebal. Jangan baca kayak orang Jawa, bil nga. Ini juga salah. Ya, yang betul mana? Maaf ya Ustaz, memang orang Jawa itu semuanya guru saya, tapi saya kasih tahu karena saya sudah pernah di Jawa dan dengar orang-orang baca kayak gitu. Saya jelaskan aja. Bil'a, bil'a,
bukan bil a, bukan bil a, bukan bil nga. Bil a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani itu kaidah yang ketiga. Masih fokus sama saya Kak? Yang pertama jelaskan harakat. Yang kedua, jangan buru-buru kalau katamu huruf bersukun ada sifat tawassut atau rakhawa, jangan buru-buru tarik lidah kayak alhamdu. Yang ketiga, hati-hati kalau katamu dua huruf, yang pertama tebal, yang kedua tipis, atau yang pertama tipis, yang kedua tebal. Karena biasanya dua-duanya tebal atau dua-duanya tipis. Kayak Ar-Rahmani. Itu contoh. Banyak yang baca orro, o. Kalau saya tanya alif fathah atau hamzah fathah, atau o, bukan a. Kenapa? Karena sifatnya tipis, istifal bukan isti'la. Hurufnya tipis, tarqiq, bahasa Arab tarqiq, bukan arra. Kenapa kita baca arra? Karena kita jarang latihan. Mulut kita perlu olahraga, itu kata-kata ulama at-tajwid. Perlu olahraga. Olahraga itu kita rajin, kita setiap waktu kita baca Al-Quran, latihan sampai tidak keras lagi. Jangan baca arra, arra, arra. Yang buat susah pangkal lidah. Memang kalau tafkhim pangkal lidah mau naik atas, kalau tarqiq tipis pangkal lidah di bawah. Bagaimana kalau katamu dua-duanya harus turun langsung naik? Itu yang susah. Tapi kalau kita latihan enggak susah. Arra, arra, arra. Kita latihan setiap waktu. Arra, arra. Jangan sampai arra, bukan a. Ar-Rahmani, jangan lupa huruf ha, bukan ha. Ar-Rahim sudah. Maliki, kita baca dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki. Di Indonesia ada masalah, bukan Indonesia aja, Indonesia atau Malaysia yang bukan orang Arab, ada masalah yaitu gak ada huruf semuanya pakai a, ba, di antara tebal dan tipis, pangkal lidah naik sedikit. Tapi kalau dalam Al-Quran tidak boleh, gak boleh. Maliki, banyak yang baca kayak gitu, maliki atau iyaka. Apa yang buat masalah? Yang buat masalah karena dalam bahasa Indonesia gak ada gak ada yang tipis 100%. Ada a kak di Indonesia? Ada gak ada. Ada ba atau semuanya pakai a, ba, ya. Makanya kita kalau baca Al-Quran, Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin, harus baca dengan fasahatul lisan, harus fasih, pakai bahasa Arab yang fasih. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Makanya jangan baca maliki. Kalau kita masuk lomba Al-Quran, anak-anak yang sini yang sudah hafal Al-Quran, hati-hati, karena ada darajatnya untuk fasahatul lisan. Mungkin antum mikir bacaan saya sudah sempurna, kenapa sampai saya tidak dapat juara, walaupun sampai juara 10 gak ada? Karena fasahatul lisan. Fasahatul lisan yaitu orang yang dengar, oh ini bukan orang Indonesia, ini orang Arab ini. Bagaimana caranya? Latihan a, ba, ta, tha, ja. Tapi memang pahala orang Indonesia lebih tinggi dari pahala orang Arab kalau baca Al-Quran. Kenapa? Karena susah. Baca Al-Quran yang susah, banyak makharij yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kayak ain, gak ada. Masalah fasahatul lisan. Rasulullah bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an." Orang yang baca Al-Quran wa yatata'ta'u fihi. Yatata'ta' itu gak tahu bahasa Indonesia apa. Kayak putus-putus gitu, susah, masih berat, masih susah. Wa huwa alaihi syaq. Berat banget. Lahu ajran, akan dapatkan 2 pahala. Pahala karena baca Al-Quran, pahala yang kedua karena susah. Makanya pahala orang Indonesia lebih besar daripada pahala orang Arab, Masya Allah. Maliki bukan ma. Kemudian kaidah yang keempat, masih lupa yang pertama, yang kedua, yang ketiga kan? Yang keempat, kalau katamu 2 huruf yang berharakatnya sama, 2 kasrah, 2 dhammah, 2 fathah, biasanya yang kedua tidak dapat haknya. Contoh, banyak yang baca Malik Yaumiddin, kafnya tidak jelas, kasrahnya tidak jelas. Malik ya, likiya.
Ada yang baca likiya sedikit aja, kayak ikhtilas. Kenapa? Karena kalau posisi mulut sudah dibaca kasrah, katamu kasrah lagi memang berat. Kalau kita tidak jelaskan yang kedua, tidak jelas, tidak mendebatkan haknya. Bagaimana caranya? Malikiya, likiya, bukan likya, bukan likiya, likiya. Harus waktunya sama waktu kasrat huruf lam. Likiya. Ya, itu kaidah yang keempat. Hati-hati kalau katamu dua huruf yang berharakat, dua dhamma atau dua fathah atau dua kasrah. Kemudian jangan baca maliki. Banyak yang baca maliki yaumiddin. Kemarin saya buat challenge di TikTok. Saya punya TikTok, tapi TikTok saya untuk dakwah insyaallah. Saya punya hampir 200,000 follower. Barusan alhamdulillah saya bikin akun sebelum 2 bulan. Saya buat challenge, siapa yang paling pintar baca Al-Fatihah. Masya Allah luar biasa. Yang buat video yang ikut musabakannya hampir 2.000 orang. Juara satu tempat 1 juta alhamdulillah. Itu dari hamba-hamba Allah, banyak orang yang donasi alhamdulillah. Karena memang kita mau dakwah kita sampai TikTok, Instagram, karena semua orang sekarang mabuk setiap waktu lagi nonton TikTok, Instagram. Kalau tiba-tiba katamu lomba Al-Quran, bacaan Al-Fatihah, dakwah, siapa tahu bisa bangun insyaallah, bisa kembali lagi ke jalan Allah. Makanya ada orang-orang yang baca Al-Fatihah luar biasa tapi tidak dapat juara. Kenapa? Karena baca maliki yaumiddin. Mana salahnya? Salahnya huruf lam kalau datang di posisi kasrah, kalau tidak hati-hati jadi nun. Maliki niki, bukan ni, li, tidak boleh campur dari hidung. Li, coba baca, buat tes untuk diri sendiri. Maliki, kalau lam itu keluar dari hidung, itu termasuk salah yang besar karena jadi huruf nun. Walaupun bacaannya luar biasa tapi tidak sadar. Malikiya, likiya, ya. Yaumi, yaumi itu ada 2 salah. Ada yang baca yaumiddin berlebihan sampai huruf ya jadi panjang, yaumi. Ada yang gak mau salah seperti tadi, makanya buru-buru. Maliki yaumiddin, yau. Ini kaidah yang kelima. Kalau katamu huruf waw, lin ya, kita tahu huruf waw atau ya lin itu apa? Lin itu waw atau ya yang berharakat sukun sebelumnya ada fathah, itu namanya huruf lin. Waw ya bersukun sebelumnya ada fathah. Jangan buru-buru masuk huruf waw atau huruf ya, nanti ada masalah. Nanti huruf waw, huruf yang sebelumnya jadi ikut dhamma. Yu jadi ya bukan ya, yu, karena buru-buru. Dan jangan juga panjangkan fathahnya, jangan baca yaumi, salah. Yang betul mana? Yau. Jelaskan fathahnya, barusan masuk waw. Yaumiddi, jangan baca yaumitti, bukan ti, di. Huruf dal bukan ta. Banyak yang baca maliki yaumiddin. Gak tahu kalau maknanya sudah berubah 100%. Yaumiddin itu hari kiamat. Kalau yaumiddin itu hari buah. Buah bernama tin yang ada dalam surat Wat-Tini Waz-Zaitun. Satu huruf aja dalam bahasa Arab bisa rubahkan makna 100%. Dan termasuk salah yang besar. Yaumiddi, di bukan ti. Kemudian ada salah yang banyak tidak sadar, yaitu kalau katamu nun sukun terakhir, kita buru-buru tutup mulut. Kayak gitu. Maliki yaumiddin. Banyak yang baca kayak gitu, betul kan? Din. Salah, ini termasuk salah yang besar. Jadi bukan huruf nun, huruf mim. Ad-din. Suara nun barusan, kalau sudah selesai barusan kita boleh tutup mulut. Ya. Jangan buru-buru tutup mulut jadi huruf mim. Ad-din. Tutup mulut. Tapi ad-din salah. Ini juga kemarin waktu ada musabakat Al-Fatihah, musabakat surat Al-Fatihah, ada qari terkenal di Indonesia ikut musabakahnya. Beliau bacaannya atas luar biasa, tapi ada satu salah seperti itu, makanya dihitung salah yang besar. Beliau buru-buru tutup mulut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah besar, itu lebih besar dari 10 salah yang kecil kalau kita lagi musabaqah Al-Quran.
Ya, itu lahnun jali. Makanya jangan buru-buru tutup mulut kalau ketemu huruf nun sukun. Akhirul kalimah. Iyyaka, jangan baca i. Jangan baca juga iyyaka. Jangan berlebihan. Huruf ya itu ada memang ada sifat rakhawah, tapi jangan berlebihan sampai panjang banget. Iyyaka, salah. Jangan juga baca iyyaka. Biarkan suara jalan. Jangan iyyaka, salah. Jangan juga iyyaka, dua-duanya salah. Yang betul mana? Iyyaka, iyyaka. Jangan baca iyyaka. Masalah fasahatul lisan yang tadi saya sudah kasih tahu. Bukan iyyaka, iyyaka, yaka. Na'budu, jangan baca na'budu. Na, huruf ain. Bukan hamzah, bukan na. Ya, na'budu. Kaidah kita sudah kasih tahu kalau ketemu dua huruf harakatnya sama, ini ketemu dua dhamma. Biasanya dhamma yang kedua tidak jelas. Na'budu wa budu wa kayak qalqalah. Yang betul mana? Na'budu wa budu wa. Jelaskan dhammah yang kedua. Wa iyyaka nasta'in. I bukan i. I. Nasta'in. Jangan buru-buru tutup mulut. Kita belum baca Maliki Yaumiddin, kita baca Maliki Yaumiddin sama iyyaka na'budu. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, jelaskan kasrat hamzah, bukan i, bukan i. Ihdi bukan ihdi. Kemudian jangan baca ihdina. Memang huruf ha tidak boleh bergatar karena memang sifatnya hams. Siapa tahu apa itu hams dan jahar? Banyak yang tahu hams itu udaranya jalan, tapi kalau jahar udaranya tidak jalan. Memang betul, tapi kita tak tahu pakai detail apa itu hams dan jahar. Kita punya dua pita suara. Ya. Kalau kita baca huruf yang punya sifat hams, dua pita suara jauh. Udaranya keluar, tidak ada gatar. Bayangkan aja kalau kita punya balon, kita isi angin, kita lepaskan angin, tapi waktu anginnya kita mau lepaskan, kita tarik gitu. Ada suara gak? Sama. Kalau dua pita suara jauh kayak balon, kita lepas angin aja gak tarik. Tapi kalau sifat jahar, dua pita suara dekat banget, makanya waktu angin mau keluar buat gataran. Itu namanya jahar. Udaranya tidak lancar. Makanya jangan baca ihdina. Walaupun huruf ha memang harus banyak keluar udara, tetap ada getar walaupun sedikit. Beda sama huruf-huruf lain, tapi jangan sampai ihdina. Yang betul ihdina. Ihdina. Memang huruf ha huruf lemah, tidak ada suaranya kayak huruf-huruf lain. Dina bukan dina, dina. Ihdinas-si. Di sini ada banyak salah. Ada yang baca ihdinas-si, sin. Ada yang baca ihdinas-shi, ganti huruf sad dengan shin. Ada yang baca huruf sad tapi dengan munyung, ihdinas-si. Ini juga salah. Kenapa salah, Syekh? Karena saya sudah bilang munyung itu ada hubungan sama huruf yang keluar, huruf waw dan dhammah. Ini aja yang kita boleh munyung, wa atau yaqulu a'udzu. Kenapa kita munyung kalau ada sad berharakat kasrah? Tidak ada hubungan. Ada yang bilang kita munyung biar bisa tebalkan huruf sad. Salah. Yang buat tebal pangkal lidah. Pangkal lidah naik atas, sifat isti'la buat tebal. Ihdinas-si, nas-si. Saya gak munyung, gak perlu nas-si. Nas-si. Kalau kita munyung itu salah apa, Syekh? Itu namanya ishmam. Tapi tidak ada ishmam di sini. Ishmam kita sudah tahu ada satu kata dalam Al-Quran untuk Imam Hafs an Asim. Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Satu kata aja. Waktu kita berwasal satu kata aja, ta'manna. Tapi kalau ihdinas-si salah, gak ada. Kita
Gak boleh munyung. Ihdinassi, nassi. Kemudian ada yang baca ihdinassi. Kaidah yang kedua kalau gak salah, kaidah yang kedua, ketemu dua huruf tebal, ketemu huruf tebal dengan huruf tipis atau tipis dengan tebal. Jangan baca ihdina, na, walaupun setelahnya ada sad tebal, huruf nun tetap tipis. Nassi, nassi, nassi. Cara latihan bagaimana? Gak usah kita baca dua kata atau tiga kata. Kita ambil aja dari nassi, nassi, nassi. Sampai sudah terbiasa barusan kita ulang dari ihdinassi. Kalau kita mau latihan, jangan ambil dari awal. Ambil dekat aja. Butung gak apa-apa, untuk latihan gak apa-apa. Tapi jangan sampai baca Al-Quran dalam as-salat butung-butung, gak boleh. Itu untuk latihan aja, untuk belajar aja. Nassi, nassi. As-siratal, jangan baca as-siratal. Kaidah yang tadi, huruf tebal ketemu sama huruf tipis, bukan tal, 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 lamnya tipis. Al-mustaqim, banyak yang baca ihdinas siratal mu, bukan mu. Mim dhammah, mu bukan mu. Jelaskan dhammahnya. Mustaqim, kita harus tarik lagi waktu kita baca huruf sin, tidak boleh lanjut munyungnya. Enggak boleh al-mustaqim, salah. Al-mustaqim. Jangan baca al-musta, bukan ta. Ta, kaidah yang tadi, bukan ta. Ta, taqi. Jangan baca taki, bukan ki. Ada yang baca dua-duanya tipis, salah. Dua-duanya tebal, salah. Yang betul huruf ta tipis, huruf qaf tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal la sama. Allazina, jangan lupa keluarkan ujung lidah. Ada 3 huruf, kita harus keluarkan ujung lidah sedikit. Zal sama tha, huruf tha, zal, dha. Tha, zal, dha. Ya, harus keluarkan ujung lidah. Kalau kita baca allazina, kita ganti huruf zal pakai huruf zai, salah. Lahnun jali, salah yang besar. Allazina an'amta, kaidah yang ketiga, kalau enggak salah, jangan buru-buru tarik lidah nanti jadi an'amta, ana mantul. An'amta, biarkan aja suara jalan sedikit, jangan tarik lidah sebelum masuk huruf ain. Kasih haknya ada sifat tawassut atau bainiyah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairi, di sini ada juga salah yang besar, ada yang baca khairi, bukan kha. Gha. Ada juga yang baca gha, tipis, salah juga, bukan gha, karena huruf gha, ghain, huruf isti'la, huruf tebal. Ghairi, kasih hak huruf ya, ada rakhawa. Ghairi, jangan buru-buru. Ril maghdubi, jangan baca ghairil, bukan re. Kita mungkin kalau dengar saya sekarang bilang enggak mungkin ada salah-salah seperti itu. Enggak mungkin banyak salah seperti itu. Tapi kita kalau dengar diri sendiri waktu kita baca Al-Quran yang buru-buru, kita rakam banyak salah. Ghairil maghdubi, re, bukan ri. Kita harus jelaskan, kita baca Al-Quran yang tenang, pelan-pelan, jangan buru-buru. Ghairil bukan mar. Kaidah yang tadi bukan mar, bukan ma. Karena mim tipis, setelahnya ada tebal. Dan juga gak boleh al-maghdubi. Ghain bukan tipis. Maghdubi. Bi alaihim, jelaskan kasrah huruf ba, jelaskan fathat huruf ain. Bi alaihim, karena memang berat, susah. Banyak yang baca bi alaihim karena huruf ain di Indonesia huruf yang paling susah. Bi'a, latihannya kayak gitu. Jangan lupa kalau mau latihan, jangan ambil dari awal ghairil maghdubi. Latihan dari kalimat atau tengah kalimat yang ada salah. Bi'a. Sudah terbiasa, barusan ulang dari awal. Ghairil maghdubi alaihim wala. Ini ada satu salah yang banyak tidak sadar. Kalau kita buru-buru jadi mimnya dhammah. Alaihim wala. Kenapa kayak gitu? Karena setelah huruf mim yang ada yang bersukun, berharakat sukun, ada huruf waw, dan huruf waw biar keluar, biar kita bisa baca huruf waw harus kita munyung. Itu makhrajnya kita munyung. Kalau kita buru-buru masuk waw, jadi huruf mim ikut kayak dhammah. Alaihim wala. Karena kita buru-buru munyung.
Bagaimana yang betul? Alaihim wala. Kasih haknya dulu mim, ada tawassut. Apa itu tawassut? Saya ulang lagi. Tawassut itu suaranya jalan. Alaihim wala. Selesai tawassutnya, barusan masuk waw. Tapi kalau buru-buru jadi alaihim wala. Ya. Alaihim wala, bukan wala. Kaidah yang tadi wala lam tipis, hati-hati karena setelahnya ada dad. Memang huruf dad juga huruf yang paling kuat kayak ta. Banyak sifat kuat. Da. Makanya kalau enggak hati-hati jadi wala. Wala bukan wala. Wala. Wala da. Wala da. Wala dhalin itu mad lazim muthaqqal kilmi atau lazim kalimi muthaqqal. Lazim kalau kita dengar kalimat lazim berarti madnya harus berapa harakat? 6 harakat. Enggak boleh 5, enggak boleh 4. Lazim berarti wajib 6 harakat. Tapi beda sama mad wajib. Ya. Mad wajib itu 4 harakat atau 5 atau ada posisi bisa jadi 6. Kalau hamzah datang terakhir kayak as-sama dan kita berhenti bisa 4, 5, 6. Ya. Enggak usah kita panjang-panjang biar kita tidak pusing ya. Waladh 6 harakat. Waladhdallin. Jangan baca waladhdallin. Hati-hati karena huruf dad tebal, madnya juga ikut tebal. Kalau ada huruf mad bil alif, mad itu ikut huruf yang sebelumnya. Kalau huruf yang sebelumnya tipis, mad juga ikut tipis. Mad bil alif. Contoh al-kafirun. Ini mad bil alif kan? Tebal atau tipis? Tipis. Kenapa? Karena huruf yang sebelumnya ada huruf kaf. Tapi kalau kita baca waqala irkabu, kita baca waqala. Kenapa madnya tebal? Karena huruf sebelumnya ada huruf qaf, huruf tebal. Sini juga waladh, huruf dad tebal, madnya panjang 6 harakat tebal juga. Tapi katamu huruf lam harus tipis. Bagaimana caranya? Kita harus hati-hati. Kita harus banyak latihan. Waladhdallin, bukan waladhdallin. Ya. Kita baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Memang kalau saya jelaskan salah-salah pakai detail mungkin tidak cukup 2 atau 3 jam. Ini gak boleh buat kita kayak putus asa. Astagfirullah. Berarti saya tidak ada satu kalimat yang betul. Bukan kayak gitu, bukan. Itu buat kita semangat setiap hari benarkan walaupun satu kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Ahabbul a'mali ila Allah", amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha wa in qal, yang konsisten walaupun sedikit. Kalau kita setiap hari benarkan satu kalimat, lebih bagus daripada kita satu hari benarkan 2 atau 3 ayat tapi sudah capek 1 minggu 2 minggu kita tidak benarkan lagi. Karena Al-Quran perlu kita konsisten. Al-Quran harus ta'ahud, bahasa Arab ta'ahud. Ta'ahadul Quran, hadis sahih. Bersamalah dengan Al-Quran, kepada Al-Quran. Itu Rasulullah SAW bersabda kita harus bersama Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadi, Rasulullah bersumpah, Al-Quran lebih cepat hilang daripada untah yang diikat. Makanya Al-Quran beda sama ulum-ulum yang lain. Kita kalau belajar fiqh, hadis, tafsir, mungkin kita stop 1 minggu 2 minggu masih kita ingat. Tapi kalau Al-Quran beda. Kalau kita satu hari tidak bersama Al-Quran, makharijul huruf susah lagi, banyak salah lagi, hafalan kita hilang. Makanya murajaah kita lebih penting daripada hafalan yang baru. Ya, itu nasihat dari saya. Saya hafal Al-Quran khatam 30 juz umur saya 9 tahun, alhamdulillah. Dan saya ikut banyak lomba Al-Quran, banyak lomba internasional, alhamdulillah, debat juara 4, yang terakhir debat juara 1 di London. Saya sudah ada pengalaman. Masalah murajaah Al-Quran lebih penting daripada kita hafalan yang baru. Setiap hari, gak boleh satu hari tinggalkan Al-Quran. Satu hari aja bisa buat kita lupa banyak sampai kita sedih. Ya, dan ada hadis dhaif. Hadis dhaif tapi artinya betul.
Rasulullah SAW bersabda, saya lihat banyak dosa-dosa, ternyata dosa yang paling besar yaitu kalau orang sudah punya, sudah hafal walaupun satu ayat tapi ayatnya hilang. Kalau menurut Rasulullah itu dosa-dosa yang paling besar. Kalau Allah sudah kasih kita nikmat hafal Al-Quran, satu ayat, satu surat, satu juz, apalagi 30 juz, tanggung jawab kita besar. Kita punya nikmat yang paling besar di dunia. Kita hari kiamat bisa dapat syafaah, bisa masuk surga, bisa bawa orang tua kita, bisa masuk surga. Kata ulama, bawa 70 keluarga kita lebih. Wallahu a'lam. Makanya kalau kita sudah punya nikmat Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Hiduplah bersama Al-Quran. Kita harus ikut apa saja yang ada dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ya Allah, kampung ini, daerah ini, ma'had ini jadi juara satu di dunia tentang Al-Quran. Semua santri, akhwat dan ikhwan semuanya insyaAllah jadi ahli Quran, hafal 30 juz ya Allah. Tidak hanya hafal Al-Quran aja, beramallah dengan yang ada dalam Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita doa dengan wasilah yang tadi dari Rasulullah SAW. Mohon aminkan semuanya. Siapa tahu di antara kita ada seorang awliya Allah, kalau aminkan Allah kabul doa kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم استجب دعاءنا بوسيلة هذا العمل يا رب العالمين. اللهم لا ترد يدنا خائبة صفرا يا رب العالمين. اللهم قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة على أهل هذه القرية يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاستقامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين به. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك في هذا المعهد يا رب العالمين، وبارك في القائمين عليه يا رب العالمين، وبارك في المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات. اجعلهم من عبادك الصالحين، من أهل القرآن والعبادة والاستقامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والعفو منكم. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu syukran jazila wa sana'an jamila wa jazakumullah ahsanal jaza. Syekh Muhammad Ali Al-Dab Al-Misri telah menyampaikan ilmu-ilmu kepada kita, semoga menjadi tambahan ilmu dan keberkahan dalam hidup kita. Hadirin wal hadirat, dengan berakhirnya doa, berakhir pula rangkaian acara pada acara Haflatul Akhiris Sanah dan Khatmil Quran Pondok Pesantren Al-Fattah. Kami sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.